Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahir Izdihar dengan NIM 2103056. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai koset dan teorema Lagrange yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah struktur aljabar. Pembahasan pada video ini terdiri dari definisi, teorema, lema, akibat, dan contoh soal. Materi yang pertama yaitu koset. Suatu jenis kompleks dari suatu grup disebut koset dari suatu subgrup dalam grupnya. Misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G, hingga atau tak hingga. Berikut ini diperkenalkan suatu relasi L dan R pada G yang didefinisikan sebagai berikut. ALX jika dan hanya jika X elemen AH, ARY jika dan hanya jika Y elemen HA. Selanjutnya teorema pertama. Misalkan H adalah subgrup dari grup G, maka relasi L dan R yang didefinisikan di atas keduanya merupakan relasi ekivalen. Pembuktiannya, misalkan G grup dengan identitas E dan H subgrup di G, akan ditunjukkan bahwa relasi L merupakan relasi ekivalen pada G dengan melakukan beberapa uji. Yang pertama, uji refleksif. Untuk setiap A elemen G, maka A sama dengan AE elemen AH. Karena E elemen H, dengan demikian ALA, maka L bersifat refleksif. Selanjutnya, uji simetris. Misalkan ALB, maka B elemen AH. Oleh karena itu, B sama dengan AH, sehingga A sama dengan B H inverse, dengan H inverse merupakan inverse dari H di H. Akibatnya, A elemen BH, dengan demikian BLA, maka bersifat simetris. Lalu uji transitif. Misalkan ALB dan BLC, maka B elemen AH dan C elemen BH. Oleh karena itu, B sama dengan AH1 dan C sama dengan BH2. Untuk suatu H1, H2 elemen H, sehingga C sama dengan AH1 kali H2 sama dengan A dikali H1, H2 elemen AH. Dengan demikian A elemen ALC, maka L bersifat transitif. Karena L bersifat refleksif, simetris, dan transitif, dapat disimpulkan bahwa L merupakan relasi ekivalen. Definisi pertama. Misalkan H suatu subgrup dari grup G dan A suatu elemen dari G, maka yang pertama HA sama dengan HA di mana H elemen H disebut koset kanan dari H dalam G. Yang kedua AH sama dengan AH di mana H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Karena H suatu subgrup dari G, maka E elemen H di mana E merupakan elemen identitas, sehingga HE sama dengan HE elemen di mana H elemen H sama dengan H dan EH sama dengan EH di mana H elemen H sama dengan H. Ini berarti H merupakan suatu koset kanan atau koset kiri dari H. Demikian pula karena E elemen H, maka EA elemen HA, yaitu A elemen HA dan AE elemen AH, yaitu A elemen AH. Ini berarti AH maupun HA merupakan memuat sekurang-kurangnya satu elemen. Dengan kata lain, tak ada koset kiri atau koset kanan yang merupakan himpunan kosong. Apabila G suatu grup abelian, maka mudah dimengerti bahwa setiap koset kiri dari suatu subgrup merupakan koset kanan dari subgrup itu. Apabila G dengan operasi penjumlahan merupakan grup dan S subgrup dari G, maka yang pertama AS sama dengan A tambah S, di mana S elemen S. Yang kedua SA sama dengan S tambah A, di mana S elemen S. Apabila G dengan operasi perkalian,
grup dan S subgrup dari G, maka yang pertama AS sama dengan A kali S, di mana S elemen S. Yang kedua SA sama dengan S kali A, di mana S elemen S. Secara umum, S bundaran A ditulis AS, dan A bundaran S ditulis SA. Selanjutnya teorema kedua. Jika H subgrup dari G, maka untuk setiap A elemen H berlaku A elemen H jika dan hanya jika HA sama dengan H. Untuk pembuktiannya, dibuktikan jika A elemen H maka HA sama dengan H. Ambil sebarang X elemen HA, maka X elemen HA untuk suatu H elemen H, karena A elemen H dan H elemen H serta H subgrup dari G, maka HA elemen H sehingga X elemen H. Hal tersebut menunjukkan bahwa HA subset dari H. Ambil sembarang Y elemen H. Karena A elemen H dan H subgrup, maka A inverse elemen H sehingga YA inverse elemen H. Akibatnya YA inverse kali A sama dengan Y elemen HA. Jadi H subset dari HA. Dengan demikian terbukti bahwa HA sama dengan H. Sebaliknya, karena H suatu subgrup, maka E elemen H sehingga EA sama dengan A elemen HA. Selanjutnya, karena HA sama dengan H, maka A elemen H. Teorema ketiga. Jika H subgrup dari grup G, maka untuk setiap AB elemen G berlaku B elemen HA jika dan hanya jika HB sama dengan HA, jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Bukti. Untuk membuktikan teorema ini ditempuh 3 tahap pembuktian, yaitu yang pertama, B elemen HA jika dan hanya jika HB sama dengan HA. Karena B elemen HA, maka B sama dengan HA untuk suatu H elemen H. Ambil sembarang X elemen HB, maka X sama dengan H1B untuk suatu H1 elemen H. X sama dengan H1 dikali HA karena B sama dengan HA. Selanjutnya X sama dengan H1 dikali H1H dikali A. Karena H1 elemen H dan H subgrup, maka H1H elemen H, sehingga H1H kali A elemen HA atau X elemen HA. Hal ini menunjukkan bahwa HB subset HA. Ambil sembarang Y elemen HA, maka Y sama dengan H2A untuk suatu H2 elemen H. Y sama dengan H2 kali H inverse B karena B sama dengan H, maka H inverse B sama dengan A. Y sama dengan H2 H inverse kali B. Karena H elemen H dan H subgrup, maka H inverse elemen H, dan karena H2 elemen H, maka H2 H inverse elemen H. Sehingga H2 H inverse kali B elemen HB atau Y elemen HB. Uraian ini menunjukkan bahwa HA subset HB. Karena HA subset HB dan HB subset HA, maka HB sama dengan HA. Yang kedua, HB sama dengan HA jika dan hanya jika AB inverse elemen H. H subgrup, maka E elemen H. Sehingga EA sama dengan A elemen HA, dan karena HA sama dengan HB, maka A elemen HB. Ini berarti ada suatu H3 elemen H, sedemikian sehingga A sama dengan H3B. Kita kalikan kedua ruas dengan B inverse, maka didapat A kali B inverse A kali B inverse sama dengan H3B kali B inverse. AB inverse sama dengan H3. Selanjutnya karena H3 elemen H, maka AB inverse elemen H.
Yang ketiga, AB inverse elemen H sehingga B elemen HA. Jika AB inverse elemen H, maka AB inverse sama dengan H3 untuk suatu H3 elemen H. Perhatikan bahwa AB inverse sama dengan H3. Perhatikan bahwa AB inverse sama dengan H3. H3 inverse kali AB inverse kali B sama dengan H3 inverse kali H3 kali B kali H3 inverse A kali B inverse B sama dengan H3 inverse kali H3 kali B kali H3 kali H3 inverse kali A sama dengan B. Karena H3 elemen H dan H subgrup, maka H3 inverse elemen H sehingga H3 inverse A elemen HA, dan karena H3 inverse A sama dengan B, maka B elemen HA. Definisi kedua, misalkan H subgrup dari grup G dan AB elemen G. A kongruen B modulo H. Jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Definisi ini merupakan definisi perluasan dari kekongruenan modulo M untuk bilangan-bilangan bulat, yaitu jika M suatu bilangan bulat positif A, B elemen G, dan maka A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A kurang B suatu kelipatan dari M, atau A kurang B sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Dalam teori bilangan relasi kekongruenan telah dibuktikan dalam teori bilangan relasi kekongruenan itu telah dibuktikan merupakan relasi ekivalen sehingga mengakibatkan terbentuknya partisi himpunan dalam bilangan bulat B. Dengan definisi 2 di atas, kita akan menunjukkan bahwa relasi kongruen tersebut juga merupakan relasi ekivalen yang mengakibatkan terbentuknya partisi dalam grup G. Karena H subgrup dari grup G, maka untuk setiap A elemen G, A kali A inverse sama dengan E elemen H. Ini berarti A kongruen A modulo H. Jadi relasi ini memenuhi sifat refleksif. Jika A kongruen B modulo H, yaitu AB inverse elemen H dan H subgrup dari G, maka AB inverse diinverskan elemen H. Dan karena AB inverse sama dengan BA inverse, maka BA inverse elemen H yang berarti B kongruen A modulo H. Jadi relasi ini memenuhi sifat simetrik. Jika A kongruen B modulo H dan B kongruen C modulo H, yaitu A B inverse elemen H dan B C inverse elemen H, dan karena H subgrup dari G, maka A B inverse kali B C inverse elemen H, dan karena A B inverse kali B C inverse sama dengan A kali B C inverse kali C inverse sama dengan A C inverse, maka A C inverse sama dengan A C inverse elemen H, yang berarti A kongruen C modulo H. Jadi relasi kongruen memenuhi sifat transitif. Karena memenuhi 3 sifat tersebut, maka relasi kongruen modulo H dalam G merupakan relasi ekivalen. Akibatnya terbentuk partisi dalam grup G, yaitu yang setiap himpunan bagian dari G oleh partisi itu merupakan kelas ekivalensi. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa kelas ekivalen A, yaitu himpunan elemen-elemen G yang kongruen modulo H dengan A, sama dengan koset kanan dari H untuk A, yaitu HA. Koset A sama dengan A elemen G di mana X kongruen A modulo H. HA sama dengan HA di mana H elemen H. Harus dibuktikan bahwa koset A sama dengan HA. Ambil sembarang X elemen di koset A, maka X ekivalen A modulo H, yaitu X A inverse elemen H, sehingga X A inverse sama dengan H untuk suatu H elemen H. Karena X A inverse sama dengan H, maka X sama dengan HA. Ini berarti X elemen HA. Uraian itu menunjukkan bahwa untuk koset A subset dari HA.
Ambil sebarang Y elemen HA, maka Y sama dengan KA untuk suatu K elemen H, sehingga YA inverse sama dengan K. Ini berarti bahwa YA inverse elemen H, yang berarti Y kongruen A modulo H. Jadi Y elemen A, hal ini menunjukkan HA subset dari koset A. Akhirnya disimpulkan bahwa koset A ini sama dengan HA. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koset kanan dari H dalam grup G membentuk suatu partisi dalam G. Berarti gabungan dari semua koset kanan dari H sama dengan G dan irisan dari setiap dua koset kanan sama dengan himpunan kosong. Yang artinya tidak ada koset kiri, tidak ada irisan dari kedua koset tersebut. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa ada korespondensi satu-satu antara dua koset kanan sembarang. Misalkan H subgrup dari grup G dan A, B elemen G. HA dan HB adalah dua koset kanan dari H dalam G. Kita akan menunjukkan bahwa HA ekivalen HB. Dibentuk pemetaan F memetakan HA menuju HB yang didefinisikan oleh FHA sama dengan HB untuk setiap H elemen H. Pemetaan ini satu-satu sebab jika H1A, H2A elemen HA, sedemikian sehingga FH1A sama dengan H2A, maka H1B sama dengan H2B sehingga H1 sama dengan H2 dan H1A sama dengan H2A. Jika HB elemen HB, maka H elemen H sehingga HA elemen HA. Dan menurut definisi FHA sama dengan HB, ini berarti F suatu pemetaan onto, jadi F suatu korespondensi satu-satu karena HA ekivalen HB, dan jika G suatu grup finite atau berhingga, maka bundaran HA sama dengan bundaran HB, yaitu banyaknya elemen HA sama dengan banyaknya elemen HA. HB maksudnya. Teorema keempat. Jika S adalah subgrup dari G, maka B elemen SA jika dan hanya jika SA sama dengan SB. Pembuktian yang pertama akan dibuktikan B elemen SA sehingga SA sama dengan SB. Dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu A elemen SB sehingga AB inverse elemen SB B inverse atau AB inverse elemen S. Menurut teorema AB inverse elemen S sehingga SAB inverse sama dengan S. SAB inverse B sama dengan SB. SAI sama dengan SB. Ini didapatkan SAI sama dengan SB karena B inverse B sama dengan I. Maka dapat SAI sama dengan SB. Cara yang kedua, misalnya B elemen SA, maka B sama dengan SJ kali A untuk suatu SJ elemen S. BA inverse sama dengan SJA kali A inverse, masing-masing ruas dikali A inverse, maka didapat BA inverse sama dengan SJ. Ini dilakukan sifat pengelompokan sehingga SJ kali A inverse didapat A kali A inverse sama dengan I, maka BA inverse sama dengan SJ kali I, BA inverse sama dengan SJ, sehingga BA inverse elemen S karena SJ elemen S. Menurut teorema, jika BA inverse elemen S, maka SA sama dengan SB. Yang kedua, akan dibuktikan SA sama dengan SB sehingga B elemen SA. Cara yang pertama, B elemen SA sehingga BA inverse elemen SA kali A inverse. Ini masing-masing ruas dikali dengan A inverse sehingga didapatkan BA inverse sama elemen S. Menurut teorema, SB A inverse sama dengan S, masing-masing ruas dikali A, didapat SBA inverse kali A sama dengan A inverse kali A sama dengan I, maka didapat SBI sama dengan SA, SB sama dengan SA, maka didapat SA sama dengan SB. Cara kedua,
B elemen SB karena S memuat I sehingga IB sama dengan B. B elemen SB dan SA sama dengan SB, maka B elemen SA. Jadi SA sama dengan SB sehingga B elemen SA. Dari yang pertama dan kedua diperoleh B elemen SA jika dan hanya jika SA sama dengan SB. Teorema 5. Jika S adalah subgrup dari G, maka G adalah gabungan semua koset kanan SA dengan A elemen G. B, untuk setiap A elemen G, maka SA sama dengan SB atau SA iris SB sama dengan P atau himpunan kosong atau P. Dapat pula dikatakan jika SA tidak sama SB atau SA iris SB sama dengan P. Untuk pembuktiannya, yang pertama akan dibuktikan bahwa G sama dengan UA elemen G SA. Bukti menggunakan kesamaan dua himpunan. Yang A, ambil X elemen G dan SX koset kanan dari S di G, I elemen S dan IX elemen SX. Karena IX sama dengan X, maka X elemen SX dan X elemen UA elemen G SA. Jadi G subset UA elemen G SA. Untuk yang B, Y elemen UA elemen G SA, berarti ada P elemen G sehingga Y elemen SP. Berarti ada S1 elemen S dan Y sama dengan S1P. Jika S1 elemen S, maka S1 elemen G. Karena S1 elemen G dan P elemen G, maka S1P elemen G atau Y elemen G. Jadi U elemen G SA subset dari G. Karena G subset UA elemen G SA dan UA elemen G SA subset G, maka G sama dengan UA elemen G SA. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa untuk setiap A, B elemen G, SA sama dengan SB atau SA iris SB sama dengan P. Andaikan SA iris SB sama dengan P, berarti ada C elemen SA iris SB sehingga maka C elemen SA dan C elemen SB. Menurut teorema, C elemen SA jika dan hanya jika SA sama dengan SC, C elemen SB jika dan hanya jika SB sama dengan SC, C elemen SA iris SB jika dan hanya jika SA sama dengan SB sama dengan SC. Jadi SA iris SB tidak sama dengan P atau himpunan kosong sehingga SA sama dengan SB. Kontraposisi dengan implikasi ini benar, yakni jika SA tidak sama SB maka SA iris SB sama dengan P, maka terbukti. Demikian pula untuk koset kiri dari S dalam G. Teorema 6. Jika G dengan operasi bundar adalah grup dan S merupakan subgrup dari G, maka untuk setiap A, B elemen G berlaku S ekivalen SA. Bukti, misalkan A elemen G dan A bukan elemen S, maka SA tidak sama dengan S. Perhatikan pemetaan F. Memetakan S menuju SA dengan Fs sama dengan SA untuk setiap S elemen G. Anggota dari SA diperoleh dari perkalian setiap S elemen S dengan A elemen G. Berarti setiap anggota dari SA merupakan banyaknya anggota dari S. Akan dibuktikan pemetaan itu 1 lawan 1. Misalkan S1 S2 elemen S dan F1 sama dengan Fs2. Karena Fs1 sama dengan S1A dan Fs2 sama dengan S2A. Dengan penyapan yang berlaku dalam grup diperoleh S1 sama dengan S2. Jadi F adalah pemetaan 1 lawan 1. Untuk setiap S1, S2 elemen S, jika Fs1 sama dengan Fs2, maka S1 sama dengan S2, demikian pula sebaliknya. Pemetaan G memetakan SA menuju S dengan FSA sama dengan S. Untuk setiap S elemen S juga pemetaan 1 lawan 1, jadi S ekivalen SA.
Teorema 7. Misalkan H subgrup G untuk setiap X, Y elemen G, relasi ekivalensi kiri didefinisikan X ekivalensi kiri jika dan hanya jika X inverse Y elemen H, dan relasi ekivalensi kanan didefinisikan X ekivalensi kanan Y jika dan hanya jika X Y inverse elemen H. Maka relasi ekivalensi kiri dan relasi ekivalensi kanan pada G merupakan relasi ekivalensi. Untuk buktinya akan ditunjukkan relasi ekivalensi kanan refleksif, yaitu untuk setiap X elemen G, X ekivalensi kanan X. Ambil sembarang X, Y elemen G. Ada X inverse elemen G. X ekivalensi kanan X jika dan hanya jika X kali X inverse sama dengan E elemen H. Jadi ekivalensi kanan refleksif terbukti. Akan ditunjukkan ekivalensi R, ekivalensi kanan simetri, yaitu untuk setiap X, Y elemen G, X ekivalensi kanan Y jika dan hanya jika Y ekivalensi kanan X. Ambil sebarang X, Y elemen G. X ekivalensi kanan Y jika dan hanya jika X Y inverse elemen H. Karena X Y inverse elemen H subgrup, maka X kali Y inverse diinverskan sama dengan Y inverse kali Y inverskan kali X inverse sama dengan Y X inverse elemen H. Jika dan hanya jika Y ekivalensi kanan X terbukti. Akan ditunjukkan relasi ekivalensi kanan transitif, yaitu untuk setiap X, Y elemen G. X ekivalensi kanan Y dan Y ekivalensi kanan Z jika dan hanya jika X ekivalensi kanan Z. Ambil sembarang X, Y elemen G. X ekivalensi kanan Y jika dan hanya jika X Y inverse elemen H dan Y, Z elemen G. Y ekivalensi kanan Z jika dan hanya jika Y Z inverse elemen H. Karena X Y inverse elemen H dan Y Z inverse elemen H subgrup, maka X Y inverse kali Y Z inverse sama dengan X kali Y inverse Y kali Z inverse sama dengan X kali E kali Z inverse sama dengan X Z inverse elemen H. Jika dan hanya jika X ekivalensi kanan Z. Jadi relasi ekivalensi kanan pada G merupakan relasi ekivalensi terbukti. Dengan cara yang sama, kita dapat menunjukkan relasi X ekivalensi kiri pada G merupakan ekivalensi. Relasi ekivalensi kanan pada G mengakibatkan partisi-partisi pada G yang terdiri atas kelas-kelas ekivalensi, yaitu G1 elemen G, KG1 sama dengan X elemen G di mana X ekivalensi kanan G1 sama dengan X elemen G di mana X G2 inverse elemen H sama dengan G1. G2 elemen G, KG2 sama dengan X elemen G di mana X ekivalensi kanan G2 sama dengan X elemen G di mana X G2 inverse elemen H sama dengan G2. E elemen G, KE sama dengan X elemen G di mana X ekivalensi kanan E sama dengan X elemen G di mana X E inverse sama dengan X elemen H sama dengan H. Dan seterusnya untuk setiap elemen dalam G. J sama dengan Hg1, Hg2 dan seterusnya merupakan keluarga kelas-kelas ekivalensi yang saling asing. Perhatikan bahwa G1 tidak sama dengan G2 jika dan hanya jika G1 iris G2 sama dengan P atau jika dan hanya jika G1 bukan subset G2, jika dan hanya jika G1, G2 bukan anggota H. Teorema 8. Jika H subgrup G dan G elemen G, maka berlaku yang pertama GH sama dengan H jika dan hanya jika G elemen H. Yang kedua GH sama dengan KH jika dan hanya jika G inverse K elemen H.
Yang ketiga, K elemen H jika dan hanya jika GH sama dengan KH. Yang keempat, koset-koset kiri H saling asing. Yang kelima, koset-koset kiri selain H sendiri bukan subgrup. Yang keenam, koset-koset kiri H ekivalen. Bukti yang pertama, GH sama dengan H jika dan hanya jika G elemen H. Diketahui GH sama dengan H. Dibuktikan G elemen H. Karena GH sama dengan H, maka GE elemen GH sama dengan H. Dengan E elemen H elemen didapat dengan E elemen H elemen didapat G elemen H terbukti. Diketahui G elemen H dibuktikan GH sama dengan H. Ambil sebarang X elemen GH, maka X sama dengan GH untuk setiap H elemen H. Karena G elemen H elemen H, maka X elemen H. Jadi GH subset H. Menurut teorema, untuk setiap H elemen H, persamaan Gx sama dengan H mempunyai penyelesaian tunggal X elemen H. Maka H sama dengan Gx untuk suatu X elemen H atau H elemen GH. Jadi H subset GH. Karena GH subset H dan H subset GH, maka GH sama dengan H terbukti. Yang kedua, GH sama dengan KH jika dan hanya jika G inverse K elemen H. Diketahui GH sama dengan KH, dibuktikan G inverse K elemen H. Untuk setiap G elemen G inverse GH sama dengan G inverse KH jika dan hanya jika EH sama dengan G inverse KH, H sama dengan G inverse KH. Menurut yang pertama tadi, G inverse K elemen H terbukti. Diketahui G inverse K elemen H, dibuktikan GH sama dengan KH. Menurut yang pertama, G inverse K elemen H, maka G inverse KH sama dengan H. Untuk G elemen G kali G inverse KH sama dengan GH, EKH sama dengan GH, KH sama dengan GH. Terbukti. Yang ketiga, K elemen GH jika dan hanya jika GH sama dengan KH. Diketahui K elemen GH, dibuktikan GH sama dengan KH. Untuk suatu K elemen GH, maka K sama dengan GH untuk suatu H elemen H. Untuk setiap G elemen G terdapat G inverse elemen G inverse K sama dengan G inverse GH. G inverse K sama dengan EH, G inverse K sama dengan H untuk suatu H elemen H. Demikian didapat G inverse K elemen H. Menurut yang kedua, GH sama dengan KH terbukti. Diketahui GH sama dengan KH, dibuktikan K elemen GH. Diketahui GH sama dengan KH. Menurut yang kedua, G inverse K elemen H, maka G inverse K sama dengan H untuk suatu H elemen H. Untuk setiap G elemen G kali G inverse K sama dengan GH, EK sama dengan GH, K sama dengan GH untuk suatu H elemen H. Jadi K elemen GH terbukti. Yang keempat, koset-koset kiri H saling asing. Misalkan GH, KH sebarang koset-koset kiri H. Jika ada elemen A elemen GH, iris KH, maka A elemen GH dan A elemen KH. Menurut yang ketiga, didapat AH sama dengan GH dan AH sama dengan KH atau GH sama dengan KH. Kontraposisi GH tidak sama dengan KH, maka GH iris KH sama dengan P, yaitu koset-koset kiri H saling asing. Yang kelima, koset-koset kiri selain H sendiri bukan subgrup. Misalkan GH sebarang koset kiri H yang memuat G dan misalkan H koset kiri yang memuat E. Ambil GH tidak sama dengan H. Menurut yang keempat, GH iris KH sama dengan P, sehingga E tidak sama dengan GH, yang mengatakan bahwa koset kiri GH tidak mempunyai elemen identitas. GH bukan subgrup. Jadi koset-koset kiri selain H sendiri bukan subgrup terbukti. 6. Koset-koset kiri H ekivalen. Misalkan sebarang GH, KH 2 koset kiri H dengan GH ekivalen KH. Berarti ada pemetaan bijektif dari GH ke KH. Bentuk aturan perkawanan yaitu Pi memetakan GH menuju KH dengan GH Pi GH def KH. Ditunjukkan Pi pemetaan bijektif sebagai berikut. Yang pertama, Pi pemetaan. Ambil sebarang GH1, GH2 elemen GH. GH1 sama dengan GH2 menurut hukum kanselasi kiri.
H1 sama dengan H2 jika dan hanya jika KH1 sama dengan KH2 untuk suatu K elemen G. Menurut definisi, Pi GH1 sama dengan Pi GH2. Jadi GH1 sama dengan GH2, sehingga Pi GH1 sama dengan Pi GH2, yaitu Pi pemetaan terbukti. Yang kedua, Pi injektif. Ambil sebarang Pi GH1, Pi GH2 elemen KH. Pi GH1 sama dengan Pi GH2. Menurut definisi KH1 sama dengan KH2 dan menurut hukum Kansela sekiri, H1 sama dengan H2 jika dan hanya jika GH1 sama dengan GH2 untuk suatu G elemen G. Jadi Pi GH1 sama dengan Pi GH2, sehingga GH1 sama dengan GH2, yaitu Pi injektif terbukti. Yang ketiga, Pi surjektif. Ambil sebarang Y elemen KH, maka Y sama dengan KH untuk suatu H elemen H. Y sama dengan KH, def Pi GH sama dengan Pi X, dengan X sama dengan GH elemen GH. Untuk suatu Y elemen KH terdapat X elemen GH sehingga Y sama dengan Px, yaitu Pi surjektif terbukti. Kesimpulan pemetaan bijektif. Catatannya yaitu teorema di atas berlaku juga untuk koset-koset kanan. Jika H subgrup dalam G, maka terjadi dekomposisi grup G relatif terhadap subgrup H. G sama dengan H tambah K1H tambah K2H tambah dan seterusnya sampai ke N1H. Selanjutnya lemma sifat-sifat dari koset. Misalkan H adalah subgrup dari G dan misalkan A dan B elemen G, maka yang pertama A elemen AH, yang kedua AH sama dengan H jika dan hanya jika A elemen H, yang ketiga AB kali H sama dengan A kali BH dan H kali AB sama dengan HA kali B. Yang keempat, AH sama dengan BH jika dan hanya jika A elemen BH. Yang kelima, AH sama dengan BH atau AH iris BH tidak sama dengan Pi. Yang keenam, AH sama dengan BH jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang ketujuh, AH sama dengan BH. Yang kedelapan, AH sama dengan HA jika dan hanya jika H sama dengan A kali H kali A inverse. Yang kesembilan, AH adalah subgrup dari G jika dan hanya jika A elemen H. Pembuktian yang pertama yaitu A sama dengan AE sama elemen AH. Yang kedua, andaikan bahwa AH sama dengan H, maka A sama dengan AE elemen AH sama dengan H. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa A elemen H dan tunjukkan bahwa AH subset H dan H subset AH. Pertama, secara langsung sertakan sifat tertutup dari H. Untuk menunjukkan bahwa H subset AH, misalkan H sama dengan AH sama dengan A kali A inverse kali H, sama dengan A dikali A inverse H elemen H. Yang ketiga, jika AH sama dengan BH, maka A sama dengan AE elemen AH, sama dengan H. Sebaliknya, jika A elemen BH, kita memiliki A sama dengan BH di mana H elemen H. Oleh karena itu, AH sama dengan BH kali H sama dengan B kali HH sama dengan BH. Sifat 4, secara langsung dari sifat 3, jika ada suatu elemen C elemen AH iris BH, maka CH sama dengan AH dan CH sama dengan BH. Yang kelima, bukti dari kiri ke kanan, ambil sebarang A, B elemen G. Sedemikian sehingga HA sama dengan HB. Karena E elemen H, yang dimana E merupakan unsur identitas, maka AE elemen HA atau A elemen HA dari hipotesis diketahui bahwa HA sama dengan HB. Akibatnya diperoleh HA sama dengan HB sehingga A elemen HB. Karena A elemen HA dan HA sama dengan HB. Lalu AB inverse elemen HB kali B inverse. AB inverse elemen H kali B inverse. AB inverse elemen HE diperoleh AB inverse elemen H karena HE sama dengan H. Selanjutnya bukti dari kanan ke kiri. Misalkan AB inverse elemen H akan ditunjukkan HA sama dengan HB. Untuk itu perhatikan AB inverse elemen H, HA B inverse sama dengan H, HA
B inverse kali B sama dengan HB, ini kedua ruasnya dikalikan B, didapat HAE sama dengan HB, HA sama dengan HB. Dengan demikian HA sama dengan HB disimpulkan jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang keenam, catatan bahwa AH sama dengan HA jika dan hanya jika AH kali A inverse sama dengan HA kali A inverse sama dengan H dikali A kali A inverse sama dengan H. Artinya jika dan hanya jika A kali H A inverse sama dengan H. Yang ketujuh, jika AH adalah subgrup maka itu berisi identitas E, maka AH iris EH tidak sama dengan P. Maka dengan sifat 4 kita memiliki AH sama dengan EH sama dengan H. Maka dari sifat 2 kita miliki A elemen H dan AH sama dengan H. Materi selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Selanjutnya teorema Lagrange yang berbunyi itu jika G suatu grup berhingga dan S adalah subgrup dari G, maka order dari S membagi habis G dengan notasi berikut: N order S membagi habis G. Buktinya, misalkan G adalah grup berhingga dengan order M dan subgrup dari S dengan order K. Jadi G mempunyai tepat M buah angka berlainan dan S mempunyai K anggota berlainan. Buatlah koset kanan dari S dalam G. Menurut teorema A yang A, G sama dengan UA elemen G SA yang B. Untuk setiap A, B elemen G berlaku SA iris SB sama dengan P atau SA sama dengan SB. Karena S berhingga dan untuk setiap A, B elemen G berlaku SA ekivalen SB, maka banyaknya anggota SA sama dengan banyaknya anggota SB. Demikian pula S ekivalen SA. Jadi banyak anggota SA sama dengan banyak anggota SB sama dengan banyak anggota S sama dengan K. Apabila banyaknya koset kanan yang terbentuk L buah, maka M sama dengan LK. Berarti K faktor dari M atau M habis dibagi oleh K dan ditulis K habis ditulis KM, yang artinya M habis dibagi oleh K. Jadi S habis, jadi sesuai dengan teoremanya tadi itu order dari S membagi habis G. Selanjutnya akibat. Setiap grup berorde prima adalah grup siklik. Buktinya, misalkan G ada suatu grup dengan G sama dengan P bilangan prima dan N misalkan A elemen G dengan A tidak sama E dan E elemen identitas, maka subgrup siklik H sama dengan generator A dari G yang dibangun oleh A mempunyai elemen paling kurang terdiri dari dua elemen yaitu A dan E. Tetapi oleh teorema Lagrange H sama dengan generator A sama dengan M, dengan M lebih atau sama 2 habis dibagi G sama dengan P prima sehingga M sama dengan P dan generator A sama dengan G, yaitu G siklik terbukti. Yang terakhir yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui grup G dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian mod 7 adalah suatu grup dan H sama dengan 1,6 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kanan dari H dalam G. Koset kanan dari H dalam G adalah H1, H6, H sama dengan H, di mana selanjutnya H2 sama dengan 1 kali 2, 6 kali 2. Dari sini akan kita ketahui ini hanya merupakan 1 dan 6, maka H2 sama dengan 1 kali 2 dan 6 kali 2 sama dengan 1 kali 2, 2, 6 kali 2 sama dengan 12, 12 sama 7 sama dengan 5, maka dapat H5 dan sama dengan H5.
karena nanti saat H5 yaitu 5 kali 1 sama dengan dan H3 sama dengan 1 kali 3, 6 kali 3 sama dengan 3,4 sama dengan H4. Jadi koset kanan dari H dalam G adalah H, H2 dan H3. Tampak di sini bahwa H, H2 dan H3 membentuk suatu partisi pada G, yaitu H gabung H2 gabung H3 sama dengan G, dan irisan setiap dua koset kanan itu adalah suatu himpunan kosong. Soal nomor 2, S3 sama dengan 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, yaitu grup simetri tingkat 3, dan H sama dengan 1, 2, dan 3 adalah subgrup dari S3. Tentukan koset kanan dan koset kiri dari H dalam S3. Jawabannya yaitu koset kanan dari H dalam S3 adalah H1 sama dengan H23 sama dengan H. Lalu H12 sama dengan 1 operasi bundaran 12, 23 operasi bundar 12 sama dengan 12, 132 sama dengan H132. Lalu H13 sama dengan 1 operasi bundar 13, 23 operasi bundar 13 sama dengan 13, 123 sama dengan H123. Jadi koset kanan dari H dalam S3 adalah H12 dan H13. Perhatikan bahwa koset kanan dari H dalam S3 ini membentuk suatu partisi pada S3. Selanjutnya yaitu untuk koset kiri dari H dalam S3 adalah 1H sama dengan 23H sama dengan H, 12H sama dengan 12 operasi bundar 1, 12 operasi bundar 3 sama dengan 12, 123 sama dengan 123H, 13H sama dengan 13 operasi bundar 1, 13 operasi bundar 23, 13, 132 sama dengan 132H. Jadi koset kiri dari H dalam S3 adalah H12H dan 13H. Koset kiri dari H dalam S3 ini pun membentuk suatu partisi pada S3. Perhatikan bahwa H12 tidak sama dengan 12H dan H13 tidak sama dengan 13H karena hal ini karena S3 bukan grup abelian. Selanjutnya soal nomor 3, misalkan grup B dengan operasi penjumlahan adalah grup bilangan bulat dengan penjumlahan dan M sama dengan 4N di mana N elemen B. Dengan anggota yaitu min 8, min 4, 0, 48 dan seterusnya adalah suatu subgrup dari B, maka koset kanan dari M dalam B adalah jawab M tambah 0 sama dengan 4N tambah 0, N di mana N elemen B sama dengan M tambah 4 sama dengan M tambah 8 sama dengan M tambah min 4 dan seterusnya. Untuk M tambah 1 sama dengan 4N tambah 1 di mana N elemen B, maka didapat negatif 7, negatif 3, 1, 5 dan seterusnya sama dengan M tambah negatif 3 sama dengan M tambah 5 dan seterusnya. M tambah 2 sama dengan 4N tambah 2 di mana N elemen B sama dengan negatif 6, negatif 2, 2, 6 dan seterusnya sama dengan M tambah negatif 2 sama dengan M tambah 6 dan seterusnya. Untuk M tambah 3 sama dengan 4N tambah 3 di mana N elemen B sama dengan negatif 5, negatif 1, 3, 7 dan seterusnya sama dengan M tambah negatif 1 sama dengan M tambah 7 dan seterusnya. Jadi koset kanan dari M dalam B adalah M tambah 1, M tambah 2 dan M tambah 3. Koset kanan dari M dalam B ini pun membentuk suatu partisi dalam B. Soal nomor 4. Misalkan S3 sama dengan 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 yaitu grup simetrik tingkat 3 dan H dengan anggota 1 dan 1, 2 subgrup dari S3. Tuliskan semua elemen dari S3H dan berapakah indeks dari H dalam S3. H1 sama dengan H12 sama dengan H. H1 sama dengan 1 operasi bundar 1, 1, 2 operasi bundar 1 sama dengan 1, 1, 2 sama dengan H12. Untuk H12 sama dengan 1 operasi bundar H12, 1, 2 operasi bundar 1, 2 sama dengan 1, 2, 1, 2. H sama dengan H12.
Jadi elemen dari H dalam S3 adalah H, H1 dan H12, dan indeks dari H dalam S3 untuk soal nomor 5, misalkan S3 dengan anggota 1, 12, 13, 23, 123, 132, yaitu grup simetrik tingkat 3 dan H1, 12, 13, 123, 132, subgrup dari S3. Tuliskan semua elemen dari H dalam S3 dan berapa indeks dari H dalam S3. Jawab H1 sama dengan H123 sama dengan H132 sama dengan H. Sedangkan H1 sama dengan 1 bundar 1, 123 bundar 1, 132 bundar 1 sama dengan 1, 123, 132 sama dengan H. H12 sama dengan 1 bundar 12, 123 bundar 12, 132 bundar 12. Didapat 12, 132 sama 123 sama dengan H, dan H13 sama dengan 1 bundar 13, 123 bundar 13, 132 bundar 13 sama dengan 13, 123, 132 sama dengan H. Jadi elemen dari H dalam S3 adalah H, H1, H12, dan H13, dan indeks dari H dalam S3 adalah 4. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai sumber dari materi-materi pada video ini. Baik, sekian dari presentasi saya pada materi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.